Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Santika, NPM 2215310281. Di video ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Penerapan Etika dalam Pelayanan Publik di PT Pertamina. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke konsep etika. Menurut Bertens tahun 2000, menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, yaitu kebiasaan adat, akhlak, dan watak. Selanjutnya ada etika dalam pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut juga dengan professional standard atau right rule of conduct atau aturan perilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Kode etik merumuskan berbagai tindakan, kelakuan, dan sikap yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan. Di sini etika pelayanan publik menekankan pada aspek moral, seperti integritas, transportasi, akuntabilitas, profesionalitas, keadilan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, profil singkat PT Pertamina Persero. Pertamina adalah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia di sektor energi, bergerak di bidang minyak, gas, dan energi baru terbarukan. Secara terintegrasi dari hulu ke hilir, bertujuan menjadi perusahaan energi kelas dunia sambil mendukung kemandirian energi nasional dan kesejahteraan rakyat. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia, yang berdiri sejak tanggal 10 Desember tahun 1957. Selanjutnya ada penerapan etika dalam pelayanan publik, yaitu meliputi penerapan integritas, penerapan transparansi, penerapan profesionalitas, penerapan akuntabilitas, etika keselamatan kerja, pelayanan tanpa diskriminasi, dan etika dalam program CSR. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran etika Pertamina. Yang pertama itu ada kasus manipulasi bahan bakar dan kolusi dengan pihak ketiga telah mengikis kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN. Yang kedua ada kasus kelangkaan LPG. Kelangkaan terjadi karena penyaluran tidak tepat sasaran. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan dan korupsi dalam pengadaan impor minyak yang dipicu oleh tekanan internal, lemahnya pengawasan, dan celah regulasi. Yang keempat ini ada pencampuran bahan bakar minyak, di mana Pertalite dicampur dengan Pertamax dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pengaturan impor minyak mentah melalui perantaran untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Dan yang terakhir ini ada dugaan markup dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya kita bahas solusi dan upaya Pertamina. Yang pertama ada penguatan pelatihan etika secara berkala. Lalu standarisasi pelayanan SPBU secara nasional. Sistem digitalisasi SPBU untuk mencegah kecurangan takaran. Lalu yang keempat, pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan BPH Migas. Yang kelima, peningkatan layanan digital berbasis data atau My Pertamina. Dan yang terakhir ini ada publikasi laporan transparansi kinerja dan pelayanan. Kesimpulannya yaitu penerapan etika dalam pelayanan publik PT Pertamina merupakan hal penting, mengingat perusahaan ini bergerak dalam penyediaan energi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pertamina telah menerapkan nilai-nilai etika melalui integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial. Walaupun demikian, masih terdapat praktik kecurangan oleh oknum, serta kompleksitas distribusi subsidi. Oleh karena itu, penguatan pelatihan etika, pengawasan, digitalisasi, dan transparansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan etis. Baiklah, itu saja video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.